Mr. A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Mr. A Education and Story. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Saat ini saya sedang berada di Desa Gamping, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Berada di sebuah monumen yang sangat terkenal, yaitu Monumen Wajakensis. Kalian sudah tahu belum bahwa Wajakensis adalah salah satu penemuan terbesar ya, yaitu Homo Wajakensis. Di sekeliling saya ini ada sebuah monumen peninggalan Belanda, yaitu pada tugu itu tertulis Bezoek van zijn Actie. Den Goof Gen CF Pahut aan de Marmer GROEFTEWADJAK 1850. Tulisan itu menerangkan kunjungan seorang pejabat di tahun 1850 bernama CF Pahut ke tambang marmer. Ia menduduki jabatan dengan tulisan singkat Actie. Den Goof Gen. Sedangkan CF Pahut, kependekan dari Charles Ferdinand Pahut, adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-51. Tugu Monumen Wajakensis ini berada di Dusun Ngelempung, Desa Gamping, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Tugu monumen ini dibangun oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2012 yang bertujuan untuk memberi tanda lokasi kerja Du Bois bahwa di kawasan tersebut dulunya pernah ditemukan fosil Homo Wajakensis. Filosofi dari bangunan Tugu Monumen Wajakensis yakni adanya bentuk yang menyerupai huruf C. Lambang C pada monumen ini mengarah ke Gua Lawa, yaitu tempat ditemukannya fosil manusia purba Homo Wajakensis. Huruf C pada tugu monumen ini diartikan sebagai cikal bakal ditemukannya fosil manusia purba pertama di Indonesia. Saat ini saya sedang berada di Monumen Wajakensis ya, memberikan sebuah edukasi untuk kita semua bahwa Homo Wajakensis adalah salah satu penemuan terbesar di abad ini. Homo Wajakensis adalah manusia tengkorak yang ditemukan oleh Douglas ya dari tahun 1889. Kemudian di tahun berikutnya dia kembali lagi bersama timnya untuk meneliti. Penasaran apa saja yang ada di sini? Ikuti terus perjalanan saya hanya di Mr. A Education and Story. Teman-teman, kali ini saya sedang berada di Monumen Wajakensis ya, dan akan menemui salah satu juru kunci atau juru pelihara dari monumen ini. Penasaran kita mengobrol tentang apa saja? Ikuti perjalanan saya hari ini. Ayo. Assalamualaikum. Dengan Pak Abdul Kholik. Dengan Pak Abdul Kholik. Ini saya panggil apa ini Pak? Terserah, bebas. Bebas teman-teman, jadi kita panggil Mas Kholik saja ya, lebih enak dan lebih easy ya gitu ya. Assalamualaikum Mas Kholik, terima kasih sudah diizinkan kami mampir ke sini. Pengen tahu ini Mas Kholik, kapan berdirinya Monumen Wajakensis ini Mas Kholik? Monumen ini berdiri pada era Bupati Pak Heru Cahyono. Saat itu beliau mendirikan dan meresmikan tanggal 31 Desember tahun 2012 jadi teman-teman 31 Desember ya Mas, 31 Desember 2012 sudah cukup lama, sekitar 10 tahun lebih ya, kurang lebih ya. Jadi Mas Kholik ini adalah salah satu juru pelihara dari Homo Wajakensis ini ya, Monumen Wajakensis ini. Mas Kholik, kalau posisi atau tempatnya itu di mana Mas Kholik? Yang kalau tepat? Untuk penemuan yang asli itu di atas tebing, di pas tebingnya itu. Jadi di tebing, di ketinggian berapa puluh meter, terus di bawah, jadi di ujung itu 2 meteran dari bawah. Itu enggak sengaja. Jadi penemuannya ini enggak sengaja Mas. Dari tahun 1888 itu seorang ahli geologi dari Belanda yang meneliti tentang ilmu kebatuan di marmer, karena di saat itu di sini, di area sini tempat produksi marmer. Tambang marmer, marmer. Pembuatan marmer ya, karena Tulungagung ini terkenal dengan marmer, ya, marmer. Ya? Jadi sejak tahun itu Tulungagung sudah dikenal di dunia tentang marmer.
terus setelah penemuan itu di namanya Tulungagung ini lumayan terkenal waktu penemuan fosilnya itu. Berarti teman-teman secara geografis letak Gamping ini berada di kawasan Wajak yang dimana di sini banyak sekali tambang-tambang marmer atau keramik. Kalau kalian bisa lihat ya di sini secara geografis ya, tebing yang cadas juga banyak ya di sini kita lihat ya. Kalau teman-teman main ke Gamping sini, untuk utama yang Jalan Lintas Selatan itu banyak sekali menemukan toko-toko ya Pak ya. Iya, Toko, showroom menjual kerajinan keramik seperti itu. Pak, kalau Wajakensis-nya ini apakah gimana ya Pak ya? Apakah dari monumen ini ke tempatnya itu jauh atau tidak Pak? Kira-kira Pak? Ada dua alternatif Mas. Dua alternatif. Ada dua alternatif. Kalau pengen jalan agak cepat itu agak street. Jadi lewatnya di depan balai desa itu naik nanjak. Terus kalau nggak mempunyai tenaga yang fit atau yang agak ekstra, karena terus naik dan nanjak terus melewati semak-semak gitu. Itu yang jalur satu. Yang jalur kedua itu dari depan monumen sini naik nanti melewati ada kampung namanya Karanganyar, itu masuk desa Gamping. Itu ada 45 kakak di sana, terus itu naik, tapi pakai motor itu bisa. Naik terus menyusuri atas tebing itu sampai di belakangnya pemukiman sebelah utara, terus di atasnya tebing itu. Jadi sepeda motor parkir di atas tebing, terus kita turun dari motor, masuk, turun gua. Berarti sudah ada aksesnya. Benar. Kemarin itu sama teman-teman dari kami kelompok sadar wisata Wajakensis Purwo sudah dibersihkan, dibuatkan teman-teman. Ya, berhubung karena kita itu dengan cara sederhana, jadi pakai bambu itu terus lama-kelamaan kan hancur. Seperti itu teman-teman. Berarti tempatnya itu Pak, apakah cadas ya Pak, maksudnya terlalu jurang semua atau gimana Pak? Ya, kalau secara gambaran Pak, visual gambarannya ada ya macam-macam, ada yang cadas, ada yang curam. Makanya kemarin itu kita kan diberi arahan sama koordinator UNER itu yang mau bikinkan wisata di sini, membantu mengembangkan wisata sini, itu dinamainya susur gua. Susur gua teman-teman. Wah, bagus ini Pak ya. Jadi masuk gua, terus nanti keluar. Yang paling ujung itu namanya Gua Ugrot. Yang kemarin yang pada tahun 1890 yang ditemukannya di depan mulut gua itu berupa tulang. Tulang teman-teman. Ya, tulang yang berwarna merah. Jadi mungkin itu juga diindikasi termasuk orang lama juga, Mas. Itu bukan tulang orang sekarang, jadi karena ada bercat-bercatnya merah gitu tulangnya. Dinamainya sama The Boys itu Ugrot, manusia gua. Manusia gua. Keluar dari gua Ugrot itu turun terus masuk lagi, itu banyak gua. Jadi di bawah tebing itu ada gua. Jadi variatif teman-teman ya. Jadi tempatnya ini satu gua, bukan banyak satu gua tapi beberapa gua ya. Memang daerahnya di sini daerah batu apa ya Pak biasanya Pak? Batu kapur teman-teman. Jadi ada rongga-rongga di dalam bukit itu ya, sehingga kemungkinan besar banyak sekali gua-gua yang mungkin dahulunya ya bisa menjadi tempat peninggalan dari zaman-zaman purba seperti itu.
Yang di atas ini sebenarnya ada dekat, cuman naiknya itu juga nanjak, terus rimbun sekali karena tidak sering dilewati orang. Ini ada 2 gua, Mas. Yang satu gua Suli karena dulu ditinggali sama orang yang namanya Suli, itu orang sekitar sini. Terus sebelahnya lagi ada gua Wajak. Kenapa saya namai gua Wajak? Karena di mulut guanya itu ada tumbuhan wajak yang bernama wajak, itu pas di depan mulut gua itu bilang ke atas, terus nabrak tebing, terus menyangga seperti gua wajak. Mungkin teman-teman yang ingin penelitian ataupun yang ingin berkunjung ke sini, teman-teman bisa bertemu dengan Mas Holik ya, Mas Holik ya. Iya. Karena Mas Holik adalah orang sini, Mas ya. Iya. Di sini, dan menurut saya banyak sekali teman-teman yang ingin kita eksplor, teman-teman ya, di sini ya. Karena berbagai macam suatu penemuan yang mungkin belum terjamah oleh orang banyak, mungkin teman-teman bisa datang ke sini secara langsung. Teman-teman dimanapun kalian berada ya, buat yang sangat senang tentang adventure, petualangan, edukasi maupun penelitian-penelitian yang ada di kampusmu, sekolah maupun dimanapun, kalian bisa berkunjung ke sini ya dengan Mas Holik ya. Kalau bukanya ini jam berapa, Pak? Iya, kalau pagi. ada teman-teman yang ingin ke sini. Pagi jam 7. Dari jam 7 teman-teman ya, jam 7 sampai Jam 7 itu kalau sudah koordinasi pagi itu bisa. Oh, bisa. Kalau nggak koordinasi mungkin ya agak setengah 9, jam 8. Oke. Jadi teman-teman kalau ingin berkunjung ke sini, teman-teman harus temuan dulu atau mengabari dari Mas Holik ini. Mas Holik, nomor HP-nya berapa? Bisa di-sharekan ke Oh teman-teman? ya, nomor HP 0821 0821 4311 9821. Oke, diulangi lagi, Pak. 0821 4311 9821. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman kalau ingin berkunjung ya ke sini bisa langsung konfirmasi dulu ke Mas Holik ya. Jam berapa maunya kalian, nanti bisa janjian. Terus Mas Holik, apakah Mas Holik ini membuka guide gak buat teman-teman yang ingin penelitian, yang ingin penasaran berkunjung ke gua-gua seperti yang diceritakan tadi oleh Mas Holik? Ya, bisa. Misalkan mau ke gua, kita bisa antar. Cuman kapasitas harus apa ya? Pakai motor lah. Oke. Jadi misalkan kalau pengen dianterin sini bawa motor sendiri biar enak ya. Karena jalurnya agak lumayan licin kalau musim penghujan. Jadi kalau enaknya di musim kemarau lah. Musim kemarau betul sekali teman-teman. Jadi Pak ya, jadi Mas Holik berarti kita harus bawa motor sendiri dulu ya Mas ya, karena kapasitas teman-teman, karena keterbatasan kita juga ya. Jadi teman-teman bisa bawa mobil atau membawa motor sendiri, nanti akan siapkan oleh ojek ya. Ojek motor juga bisa di sini teman-teman ya. Silakan datang ke sini ya. Karena banyak sekali hal-hal yang perlu diungkap dan dibutuhkan teman-teman sebagai alat promosi kita untuk daerah kita yang kita cintai, yaitu Tulungagung. Terima kasih Mas Holik. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Dan bisa berjumpa lagi di kesempatan lainnya. Teman-teman jangan lupa ya untuk yang ingin berkunjung ke sini ya dari jam 7 sampai standby ya Mas Holik ya. Dan teman-teman yang ingin penasaran tentang Homo Wajakensis ya, saksikan channel saya terus ya. Insya Allah setelah bulan Ramadan ini kita akan bertualang lagi ke lokasi-lokasi yang sangat belum dijamah ataupun di Wajakensis ya. Terima kasih, ikuti perjalanan saya terus hanya di Mr. An Education and Story. Yang meskipun agak rusak tapi sama The Boys dirakit kembali. Terus penemuan yang kedua ini tulang bawah dan atas itu sudah menjadi fosil menjadi fosil batu. Terus kalau yang C ini yang saya katakan hubrat Defosil red. Nah ini painted. Jadi tulang yang bercat merah, jadi manusia atau dulunya itu suku. Jadi ini di mulut gua.
Kan ini sebagian lokasi perhutanan ini. Iya. Harus ada izin. Ini tebing. Penemuannya itu di sini. Di atas. Jadi di atas permukaan itu bawah sekitar 2 meter. Mungkin dulunya itu waktu penelitian atau bagaimana diangkat gitu. Kenapa diangkat terus ada kerusakan terus. Jadi lewatnya gini. Terus gini gua yang ujung masuk turun. Jadi gua itu tembus, Mas. Oh, ada tembusnya lorong, ada dua lorong, ada dua mulut. Seren, masuk gua ini terus masuk terus keluar gua terus lagi turun lagi ke. Nah, itu yang agak susah ini turunnya ini. Yang gua satu, gua tadi mau menuju ke gua berikutnya itu agak susah. Karena medannya yang agak kalau anak-anak cewek terus SMA Mas enggak. Karena sana belum memadai alatnya itu Mas. Oke, Pak. Kita hanya